Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru di pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan bab 6. Nah, setelah kalian kemarin menghafalkan tentang janji belajar Muhammadiyah, sekarang kita ke pembelajaran kemuhammadiyahan tentang bab 6 keluarga dan warga Muhammadiyah. Oh iya, anak-anak semuanya mengingatkan untuk yang belum mengirimkan tugas-tugas di PKM janji belajar Muhammadiyah untuk dihafalkan, harus segera mengirimkan ya. Baik anak-anak semuanya, kita masuk ke keluarga dan warga Muhammadiyah kelas 3 ilmu Muhammadiyah Kota Magelang. Mari kita awali pembelajaran kita dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di antara aktivitas keluarga Muhammadiyah yang dicita-citakan adalah berikut. Yang pertama tentunya aktif sholat berjamaah, ya kan anak-anak semuanya. Kita tahu bahwa hadis Rasulullah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tafdhulu sholatal fardhi bisa wa in wasrina darajatan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 609. Pesan-pesan hadis ini anak-anak semuanya, sholat jamaah lebih baik dibanding sholat sendiri. Perbandingannya berapa? 27 dibanding 1. Jadi ketika kita sholat sendiri itu pahalanya 1, tetapi ketika berjamaah dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat pahala dari sholat sendiri. Karena lebih baik maka disarankan kepada umat untuk selalu sholat fardu berjamaah. Ingat ya anak-anak semuanya, berusaha melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah, apalagi yang rumahnya dekat masjid. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Jadi salah satu amalan keluarga Muhammadiyah itu adalah berusaha untuk tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran ya Iqra tidak apa-apa atau juz amma. Di sini Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an masafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi huwa alaihi syakun lahu ajrani. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi terbata-bata membaca Al-Quran pun sudah mendapatkan 2 pahala. Apalagi kalau mahir. Kalau mahir itu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian membaca Al-Quran juga mendatangkan syafaat kepada para membacanya. Jadi di sini Rasul juga bersabda, An-Nabi Muhammad al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Abu Mamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi akan menolong kita ya anak-anak semuanya bacaan Al-Quran itu ketika di hari kiamat. Selanjutnya beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih, bahwa mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya, gosok gigi dan lain sebagainya. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Suci itu ya ketika akan membaca Al-Quran itu berwudu terlebih dahulu. Walaupun boleh membaca Al-Quran itu tidak wudu dulu,
dahulu, tetapi afdolnya itu lebih baik berwudu terlebih dahulu. Mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tidak boleh di kamar mandi, ya, tidak boleh di tempat yang kumuh dan lain sebagainya. Menghadap ke kiblat ketika membaca Al-Quran. Kiblat itu mana anak-anak? Kiblat itu arah Ka'bah, bukan ke barat, ya. Arah ke Ka'bah itu namanya kiblat. Nah, kebetulan Indonesia itu di sebelah timur Ka'bah, maka kiblatnya itu adalah ke arah barat. Yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz menurut jumhur mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi dianjurkan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Jadi ketika membaca Al-Quran, ini perintah Allah untuk membaca ta'awudz. Boleh dilakukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Tidak dilakukan juga boleh, tetapi membacanya harus tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Contohnya seperti itu, ya. Yang Iqra gimana? Yang Iqra juga boleh membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Baik, yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat Baroah atau surat At-Taubah. Surat Baroah atau Taubah itu memang awalnya tidak ada bacaan Bismillahnya, jadi cukup dengan ta'awudz saja. Memulai pertengahan surat cukup dengan ta'awudz tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika di tengah surat tadarus itu boleh hanya dengan membaca ta'awudz saja. Misalnya surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ketika di tengah kalimat. Tetapi ketika di awal kalimat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu contoh di awal surat. Kalau di pertengahan boleh dengan ta'awudz saja. Yang kedelapan, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabur, merenungkan setiap ayat yang dibaca. Perintah untuk mentadaburi Al-Quran disebutkan dalam ayat afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci, ya? Jangan sampai anak-anakku hati kita itu terkunci oleh hidayah Al-Quran. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu apa? Sumun itu apa, ya? Tuli. Bukmun itu bisu. Umyun itu tidak melihat, buta. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali kepada Al-Quran. Nah, selanjutnya berlaku adil, hidup sederhana, menjauhi sifat riya dan sombong, hormat dan patuh terhadap orang tua, mencintai dan yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua. Ini ya anak semuanya. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa ya anak-anak semuanya, untuk tugas hari ini silakan anak-anakku untuk bisa mencatat bagian-bagian terpenting dari video ini. Saya sudah sampaikan Pak Guru tadi, yang penting-penting bisa kalian catat. Aktivitas warga Muhammadiyah itu seperti apa. Baiklah anak-anakku semuanya, itu pembelajaran PKM pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tugas-tugas selalu dikirim ke Pak Guru dan jangan lupa untuk menyertakan tanggalnya. Jadi
misalnya kemarin tanggal 9 ya tulis tugas tanggal 9 ya. Misalnya kemarin lagi tanggal 8 ya tulis tugas tanggal 8. Baik, selalu semangat dalam pembelajaran daring anak semuanya. Ingat bahwa kita sebentar lagi akan kenaikan kelas. Jangan malas untuk mengirim tugas-tugas dari Pak Guru ya. Baik, itu yang Pak Guru sampaikan pada pembelajaran berikut kali ini. Mari kita untuk membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.